ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kata itu yang patut kita ungkapkan pada kesempatan kali ini, karena Allah masih perkenankan kita untuk senantiasa kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang penuh ampunan, dengan bulan yang penuh fadilah-fadilah di dalamnya. Tiada lain dan tiada bukan, yakni bulan Ramadan. Maka betapa merugi orang-orang yang senantiasa melalaikan setiap keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Melalaikan setiap fadilah-fadilah bulan Ramadan. Imam Muslim dalam kitab sahihnya membuat judul hadis Babu Fadli Syahri Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmah." Apabila Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu syurga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabu jahannam, lalu pintu-pintu neraka akan ditutup. Wasul silati syayatin, dan setan-setan pun akan dirantai. Melihat hadis ini, keutamaan Ramadan ada 3, yakni diantaranya yang pertama pintu surga akan dibuka, kemudian pintu neraka akan ditutup, dan yang terakhir setan-setan akan dibelenggu. Nah, ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang pertama maksud pintu surga dibuka itu seperti apa sih? Nah, ini merupakan pengibaratan bahwasanya Allah akan membuka pintu bagi hamba-hambanya yang akan beribadah. Dan ini merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Nah, contoh di bulan Ramadan ini banyak ketaatan-ketaatan yang tidak sama nilainya dengan bulan yang lainnya. Seperti halnya orang yang saum membaca Al-Quran, orang yang saum bersedekah, orang yang saum memasak, orang yang saum menjaga anaknya, orang yang saum mencari nafkah. Jadi orang-orang yang melakukan segala hal pekerjaan ketika saum, maka pahalanya akan berlipat ganda. Nah, maka dari itu, gandengkanlah saum dengan amalan soleh lainnya. Nah, kemudian yang kedua, seperti apa sih maksud pintu neraka ditutup itu? Nah, ini merupakan pengibaratan penolakan keinginan melakukan kemaksiatan. Yang mana hal ini akan menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Sehingga benteng untuk menghalangi melakukan kemaksiatan akan semakin kuat. Dan banyak orang yang tersadarkan ketika akan melakukan keburukan, tiba-tiba ada salah satu kalimat, kan aku sedang saum ya. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti bulan yang lain diperbolehkan. Bahkan ada hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, yang menyatakan apabila ada seseorang yang mengajak berkelahi, falyakul ini shaimun, katakanlah aku saum. Ini menandakan bahwa orang yang saum senantiasa menutup pintu neraka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, maksud setan-setan dibelenggu, ini menandakan bahwasannya gangguan setan itu akan melemah dan tidak akan berhasil kepada orang-orang yang saum. Di mana saum mengajarkan kita menahan hawa nafsu. Karena kebanyakan dorongan-dorongan setan sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi di bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk senantiasa menahan hawa nafsu. Nah, ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga keutamaan bulan Ramadan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Tapi tentu saja bukan hanya sekedar saum, akan tetapi saum yang mengikuti arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang saum karena iman dan mengharapkan pahala,
maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dari itu dapat kita simpulkan, orang-orang yang melalaikan keutamaan Ramadan adalah orang yang tidak melaksanakan saum tanpa alasan yang syar'i. Maka orang tersebut adalah orang yang tidak bisa menjadikan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian yang kedua, orang yang saum akan tetapi ia senantiasa merusak terhadap saumnya. Dikatakan saum tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Nah, tentu saja kedua poin tersebut adalah orang yang paling merugi. Mengapa? Karena di momen yang sangat berharga ini seharusnya semangat melakukan kebaikan, semangat membentengi diri dari melakukan keburukan, dan semangat menahan hawa nafsu, tapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Maka orang tersebut termasuk orang yang rugi karena senantiasa melalaikan setiap keutamaan yang hadir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.